Langkah pertama yang membuatku sadar bahwa hidupku berubah bukan saat aku mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Bukan pula saat cincin pernikahan melingkar di jari manisku. Semua bermula dari langkahku memasuki rumah keluarga istri, lebih tepatnya saat mataku menangkap sosok yang bahkan lebih memesona daripada perempuan yang baru saja sah kupinang. Namanya Mirna, bukan nama asing. Aku tahu dia ibu mertuaku. Usianya pasti sudah di atas 40, tapi entah bagaimana pesonanya justru jauh lebih menggetarkan daripada Sarah, istriku. Tubuhnya yang semampai, kulitnya yang terawat, dan cara dia tersenyum tipis saat menyambutku pertama kali. Semua itu menampar kesadaranku dengan cara yang tak pernah kuduga. "Selamat datang di rumah kami, Gilang," suaranya lembut, tapi punya daya magnet yang aneh. Aku membalas dengan senyum sopan, padahal di balik senyum itu ada dada yang bergemuruh keras. Aku bahkan tak berani menatap matanya lebih lama, seolah jika aku berlama-lama memandang, aku akan tersedot ke dalam pusaran yang lebih dalam, lebih gelap, lebih terlarang. Malam pertama pernikahanku, bukan Sarah yang melintas dalam pikiranku saat aku berbaring di ranjang. Wajah Mirnalah yang muncul, lengkap dengan senyum simpulnya. Cara dia menyelipkan rambut di belakang telinga saat berbicara, bahkan aroma lembut tubuhnya yang samar-samar tertinggal di ruang tamu. Aku berusaha menepis, mencoba mengingat bahwa aku baru saja menikah dengan anaknya. Tapi semakin aku melawan, semakin kuat bayangannya menguasai. Hari-hari setelahnya, aku seperti terjebak dalam pusaran godaan yang tak terlihat, namun terasa nyata. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mertuaku, aku selalu mencari-cari alasan agar bisa berlama-lama di sana. Entah membantu memasang lampu teras, mengangkat galon air, atau sekadar menemani Sarah mengobrol di ruang keluarga, semuanya agar aku bisa melihatnya lagi. Mirna tak pernah memperlihatkan tanda-tanda sadar akan gelombang panas yang kutahan di dada setiap kali kami berpapasan. Dia tetap menyapaku dengan ramah, tetap tersenyum dengan cara yang sama, tetap memperlakukanku sebagai menantu, setidaknya di depan orang lain. Tapi aku tahu ada sesuatu di balik itu. Ada momen-momen kecil yang hanya aku yang merasakan. Sentuhan sekilas saat dia menyerahkan gelas teh, jemarinya yang lembut menyentuh punggung tanganku lebih lama dari seharusnya. Tatapan mata yang sekilas bertemu, cukup lama untuk menyulut api, tapi cukup singkat untuk membuatku bertanya-tanya, apakah aku hanya berhalusinasi. Salah satu malam yang paling mengganggu pikiranku adalah ketika aku sedang duduk sendirian di ruang keluarga. Sarah sudah tidur lebih dulu, dan aku menikmati sisa kopi sambil menonton televisi dengan volume rendah. Mirna keluar dari kamarnya, hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat jauh lebih menggoda. Dia berjalan ke dapur, lalu kembali dengan segelas air putih. Langkahnya pelan, seperti disengaja agar aku punya waktu lebih lama untuk memperhatikan lekuk tubuhnya. Ketika dia melewatiku, dia tersenyum kecil. "Belum tidur, Gilang?" Aku hanya menggeleng, tak mampu menjawab. Lidahku keluh, pikiranku berantakan. Aroma tubuhnya bercampur dengan hawa malam yang lembab membuatku merasa tubuhku dipanaskan dari dalam. Dia tidak langsung masuk ke kamarnya. Dia berdiri di ambang pintu, membelakangiku, lalu entah kenapa melonggarkan ikatan dasternya sedikit. Punggungnya tersibak, memperlihatkan kulit punggungnya yang mulus diterpa cahaya redup lampu. Aku menelan ludah, jantungku berdetak 2 kali. Pintu kamar Mirna pelan-pelan tertutup, meninggalkan celah tipis yang membiarkan bayangan tubuhnya samar terlihat di balik lampu kamar yang temaram. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, jantungku masih berdetak kencang, napasku pendek-pendek, seolah paru-paruku lupa caranya bekerja. Aku menoleh ke arah kamar Sarah, pintunya tertutup rapat, tanda dia sudah lelap dalam tidurnya. Pikiran warasku berteriak-teriak memperingatkan,
Tapi kaki ini malah melangkah sendiri ke depan pintu kamar mertuaku. Tanganku sempat terangkat, hampir mengetuk kayu pintu itu. Hampir. Tapi aku tak punya keberanian sebanyak itu. Belum. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan sensasi panas di dada dan kepala terus berkecamuk. Lalu perlahan-lahan mundur, kembali ke kamar Sarah. Malam itu, aku tidur membelakangi istriku. Mataku menatap kosong ke arah dinding, tapi bayangan Mirna yang terpantul di kelopak mataku. Aku mencoba menyentuh pinggang Sarah, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa dia adalah alasan aku ada di sini. Setidaknya alasan yang diketahui semua orang. Tapi saat tanganku menyentuh kulitnya, hangatnya tubuh Sarah justru membuatku sadar betapa aku menginginkan sentuhan yang lain. Sentuhan yang lebih matang, lebih berbahaya, lebih terlarang. Esok paginya, aku duduk di meja makan bersama keluarga kecil ini. Sarah duduk di sampingku, tangannya sesekali meremas tanganku manja. Sedangkan Mirna duduk di seberang, mengenakan blaus putih dengan kancing paling atas, dibiarkan terbuka. Rambutnya digelung asal, beberapa helaian jatuh di sisi wajahnya. Cantik, tapi ada kesan berantakan, yang justru membuatnya semakin menggoda. "Gilang, tolong ambilkan sendok ya, di rak atas." Suara Mirna terdengar santai, tapi ketika aku berdiri dan berjalan ke arah dapur, aku sadar dia ikut berdiri. Dia berjalan ke dapur bersamaku, berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Saat aku membuka rak dan meraih sendok, tangannya tiba-tiba menyentuh punggungku ringan, nyaris seperti angin yang lewat, tapi cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. "Terima kasih ya," bisiknya pelan. Begitu pelan sampai aku tak yakin itu nyata atau hanya khayalanku saja. Setelah sarapan, Sarah sibuk di ruang belakang, mencuci pakaian. Sedangkan aku berdua dengan Mirna di ruang tamu. Televisi menyala, menampilkan acara pagi yang membosankan. Tapi tak ada satupun dari kami yang benar-benar memperhatikannya. "Kamu kelihatan lelah," ujar Mirna tiba-tiba. Suaranya lembut, penuh perhatian, membuat dadaku semakin sesak. "Ah, enggak kok, Bu," jawabku cepat, berusaha menguasai diri. "Mirna aja," potongnya. "Kamu kan udah jadi keluarga." Nama itu meluncur dari bibirnya seperti godaan samar. Bibir tipis yang sedikit basah karena dia baru saja menyeruput teh hangat. Aku menelan ludah, meremas jemari sendiri untuk mengalihkan ketegangan yang menjalar ke seluruh tubuh. "Sarah sering cerita kok soal kamu," lanjutnya. "Katanya kamu suami yang perhatian." Aku hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus merespons apa. Kalau saja Sarah tahu, perhatian yang kumiliki sekarang terbagi, dan sebagian besarnya tertuju pada ibunya sendiri. Tatapan Mirna terasa seperti jemari tak terlihat yang perlahan merayap di kulitku. Aku pura-pura fokus ke televisi, tapi ekor mataku terus menangkap gerakan tubuhnya. Cara dia duduk menyilangkan kaki, belahan rok yang sedikit tersingkap, dan jemari halusnya yang mengetuk-ngetuk meja tanpa pola. "Kalau kamu butuh teman ngobrol, jangan sungkan ya," ucapnya lagi, kali ini sembari menyentuh punggung tanganku dengan lembut. Sentuhan itu hanya sekejap, tapi meninggalkan jejak panas di kulitku. Aku tahu batas di antara kami semakin tipis, mungkin sudah tidak ada. Aku tidak tahu siapa yang memulainya. Apakah aku yang terlalu berani meliriknya sejak awal, atau dia yang sengaja membiarkan pintu itu terbuka? Yang ku tahu, aku tenggelam lebih dalam dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berenang ke permukaan. Saat Sarah keluar dari ruang belakang dengan rambut sedikit basah, aku langsung berdiri, berusaha menciptakan jarak di antara aku dan Mirna. Tapi jarak fisik bukan lagi masalah, karena bayangannya sudah menempel erat di pikiranku, lebih lekat dari bayangan istriku sendiri. Di malam-malam berikutnya, aku mulai menunggu momen-momen saat Sarah tertidur dan aku bisa mengendap ke ruang tamu, berharap pintu kamar Mirna kembali menyisakan celah. Sebuah celah yang memisahkan kewarasan dan dosa.
Dan setiap malam, aku berdiri di depan pintu itu. Lebih lama, lebih berani, lebih gila. Malam-malam berikutnya berubah menjadi candu yang meracuni pikiranku. Aku tak lagi tidur di sisi Sarah dengan tenang. Setiap detik setelah lampu kamar dimatikan, pikiranku melayang ke kamar sebelah, membayangkan Mirna yang sedang berbaring di balik selimut tipisnya, sendiri tanpa siapa-siapa. Pikiran itu menyiksa sekaligus membangkitkan sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam di sisi gelap naluriku. Aku mulai mengenal ritme rumah ini. Jam berapa Sarah biasanya terlelap, jam berapa Mirna mematikan lampu kamarnya, dan jam berapa celah pintu itu muncul lagi, celah tipis yang seperti undangan bisu yang terus memanggilku. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku sedang meniti tali rapuh yang bisa putus kapan saja. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu memelukku. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Sarah tidur lebih cepat karena kelelahan seharian membersihkan rumah. Aku berdiri di depan kamar, menatap pintu Mirna yang sedikit terbuka. Bayangan samar tubuhnya terlihat, bergerak pelan di dalam sana. Aku tidak tahu apa yang mendorongku malam itu. Entah keberanian yang bodoh atau keputusasaan yang tak bisa lagi kubendung. Aku mengetuk pintu itu sekali. Pelan, suara ketukan seperti bergema di dalam dadaku sendiri. Tak ada jawaban. Tapi pintu itu bergeser sedikit lebih lebar, cukup untuk membuatku melihat Mirna duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan kain tipis yang membalut tubuhnya. Matanya menatapku, bukan dengan keterkejutan, tapi dengan sesuatu yang lebih rumit. Campuran antara keterbukaan dan tantangan. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku dengan hati-hati. Ruangan ini dipenuhi aroma khas tubuhnya, aroma yang selama ini hanya bisa kucuri lewat udara di ruang tamu. Kini aku berdiri di sumbernya, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Mirna tidak bergerak, dia hanya menatapku seolah menungguku mengatakan sesuatu, memberi alasan kenapa aku berdiri di kamar mertuaku sendiri di tengah malam, sementara istriku tidur di kamar sebelah. Tapi tak ada kata yang keluar, karena tidak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di antara kami. Hanya ada napas memburu, detak jantung yang saling bersahutan, dan rasa bersalah yang justru membakar gairah semakin liar. "Kamu nggak bisa tidur?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menggeleng. Kaki ini bergerak sendiri, mendekat, sampai lututku menyentuh tepi ranjangnya. Mirna mengangkat wajahnya sedikit, membuat jarak di antara kami semakin tipis, dan dalam tatapan matanya, aku melihat pantulan diriku sendiri, seseorang yang tidak lagi tahu batas antara benar dan salah. Tanganku gemetar saat menyentuh pipinya. Kulitnya hangat, lembut, jauh lebih nyata dari semua bayangan yang selama ini menyiksaku di dalam gelap. Mirna tidak menepis tanganku, tidak mundur, hanya menatapku dengan mata yang sama, kosongnya denganku. Penuh keinginan yang ditahan terlalu lama. Aku tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Apakah aku yang menariknya mendekat, atau dia yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukanku. Yang ku tahu, saat bibir kami bersentuhan, semua kesadaran tentang status dan ikatan keluarga lenyap begitu saja. Ciuman itu pelan, seolah kami berdua takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Tapi di balik kelembutannya, ada arus yang jauh lebih liar. Arus yang selama ini kami pendam di bawah permukaan. Tangan Mirna mencengkeram punggungku, menarikku lebih dekat, menghapus sisa-sisa batas yang masih tersisa. Aku tahu, sekali saja aku melangkah melewati garis ini, tidak akan ada jalan kembali. Tapi saat jemari Mirna merayap di punggungku, saat tubuhnya yang hangat bersandar sepenuhnya padaku, aku sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar ingin kembali. Pintu kamar itu terkunci dari dalam, mengurung kami di dalam dunia kecil yang hanya milik kami berdua. Dunia di mana aku bukan lagi menantu.
dan dia bukan lagi mertuaku. Dunia yang tidak punya masa depan, hanya malam yang panjang dan gelap. Malam itu bukan tentang cinta, bukan tentang nafsu semata. Malam itu tentang dua manusia yang sama-sama kesepian, yang sama-sama lelah berpura-pura baik-baik saja, dan menemukan satu sama lain di tempat yang paling salah. Dan aku tahu, pagi akan tetap datang. Tapi untuk sekarang, aku membiarkan diriku tenggelam dalam tubuhnya, dalam dosaku, dalam semua yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pagi menyelinap masuk lewat celah tirai kamar, membiaskan cahaya tipis di sepanjang dinding. Aku terjaga lebih dulu, punggungku bersandar di kepala ranjang, napasku masih belum sepenuhnya teratur. Di sampingku, Mirna terlelap membelakangiku, tubuhnya separuh tertutup selimut tipis yang berantakan. Lekuk punggungnya terlihat jelas, naik turun mengikuti ritme napasnya yang tenang. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk diam seperti itu, membiarkan kenyataan pelan-pelan meresap. Kamar ini masih beraroma tubuh kami berdua, aroma yang lengket di kulit, di rambut, di sprei yang kusut. Aku seharusnya merasa bersalah. Aku seharusnya panik, takut, gemetar. Tapi yang kurasakan justru tenang yang aneh. Semacam kepuasan gelap yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku menyelipkan kaki ke lantai dingin, melangkah pelan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas pecahan kaca, penuh kesadaran bahwa aku bisa saja tertangkap basah kapan saja. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sisa-sisa ketegangan semalam masih berdenyut di tubuhku. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara Mirna memanggil pelan, "Gilang!" Aku berbalik. Dia belum benar-benar bangun, matanya masih sayu, rambutnya berantakan, tapi senyum kecil yang samar itu kembali menghantam dadaku. "Kamu nyesel?" tanyanya. Suaranya nyaris tenggelam di antara detak jantungku. Aku tidak langsung menjawab. Aku melangkah kembali ke tepi ranjang, duduk di sana sambil menatap wajahnya. Ada kelelahan di sana, tapi juga kehangatan yang tidak pernah kutemukan di wajah Sarah. "Aku nggak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku nggak mau berhenti." Mirna tidak menjawab. Dia hanya meraih tanganku, menggenggamnya erat, seolah genggaman itu bisa menahan waktu. Tapi kami tahu, ini bukan dongeng. Pagi tetap akan datang, suara Sarah akan menggema dari dapur, dan kami harus kembali memakai topeng masing-masing. Aku meninggalkan kamar Mirna dengan langkah pelan, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Di luar, rumah masih sunyi. Sarah mungkin masih terlelap. Aku masuk ke kamar kami, berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Ada bekas-bekas samar di leherku, ciuman dan gigitan yang ditinggalkan Mirna semalam. Aku mengusapnya pelan, merasakan nyeri kecil, yang anehnya justru membuatku tersenyum tipis. Selama sarapan, aku dan Mirna kembali menjadi menantu dan mertua yang sempurna. Dia sibuk menyiapkan teh, Sarah mengoceh soal belanja bulanan, dan aku duduk di sana, pura-pura mendengarkan, padahal pikiranku kembali ke kamar itu, ke tubuhnya, ke desahannya, ke rahasia yang sekarang hanya milik kami berdua. Hari-hari berlalu seperti itu. Aku menemukan alasan-alasan kecil untuk kembali ke rumah ini, membantu memperbaiki genteng bocor, mengantar Sarah menemani ibunya belanja, bahkan sekadar mampir mengantar makanan. Setiap kedatanganku selalu dibumbui tatapan-tatapan singkat di antara aku dan Mirna. Tatapan yang cukup untuk mengingatkan apa yang sudah terjadi dan apa yang mungkin akan terulang. Di balik keceriaan Sarah, di antara obrolan ringan dan makan malam keluarga, kami menyimpan api kecil yang terus menyala di bawah meja. Kadang hanya lewat sentuhan sekilas di dapur saat Sarah ke kamar mandi, kadang lewat percakapan yang terdengar biasa saja, tapi syarat dengan makna tersembunyi. "Gilang, tolong bantu ibu angkat jemuran di belakang ya," kata Sarah suatu siang. Aku tahu itu cuma jemuran biasa.
Tapi saat aku keluar ke halaman belakang, Mirna sudah di sana, berdiri di bawah sinar matahari, mengenakan daster tipis yang sekali lagi membuat dadaku sesak. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri, membiarkan angin sore memainkan ujung kainnya, membuatku gila perlahan-lahan. "Kamu nggak takut?" Tanyaku pelan, suara kami tertelan angin. Mirna menoleh, tersenyum kecil, senyum yang sama seperti malam itu. "Takut," jawabnya. "Tapi aku lebih takut kalau kita berhenti." Kata-katanya seperti cambuk yang merobek sisa-sisa kewarasan yang kumiliki. Aku mendekat berdiri hanya sejengkal darinya. Tangannya terangkat, menyentuh dadaku, dan dalam sekejap, jemuran di belakang rumah bukan lagi sekadar jemuran. Itu jadi saksi bagaimana kami menyelipkan dosa di antara baju-baju yang kering oleh matahari. Aku tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini candu, sekaligus kutukan. Dan semakin dalam aku terjerat, semakin aku menyadari satu hal. Aku tidak pernah menikahi Sarah karena cinta. Aku menikahinya karena ibunya. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintiknya memantul di genting, menciptakan irama monoton yang justru membuat pikiranku semakin liar. Sarah tertidur lebih dulu, tubuhnya membelakangiku. Napasnya teratur, tenang, seolah tak ada apapun yang berubah. Padahal di bawah atap rumah yang sama, aku dan ibunya sudah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam. Aku bangkit perlahan, memastikan Sarah benar-benar terlelap. Detak jantungku berpacu dengan suara hujan, semakin kencang saat aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Lorong rumah gelap, hanya cahaya samar dari ruang tamu yang menuntunku. Dan di ujung lorong itu, pintu kamar Mirna sedikit terbuka. Celah tipis yang sudah menjadi undangan tanpa suara. Jantungku berdetak makin kencang, aku mengetuk pelan. 2 ketukan ringan, hampir tak terdengar. Tak ada suara dari dalam, tapi pintu itu bergeser. Cukup untuk membuatku melangkah masuk. Mirna berdiri di tepi ranjang, mengenakan daster panjang yang menempel basah di tubuhnya. Entah karena keringat, atau karena dia baru saja membasuh diri. Aku menutup pintu di belakangku, mengunci dunia luar. Hanya ada kami berdua, terpisah dari semua aturan, semua norma, semua kewarasan. Napas Mirna terdengar pelan, dadanya naik turun, matanya menatapku dengan campuran takut dan rindu. Ya, rindu. Seperti ada bagian dari dirinya yang selama ini tak pernah terpuaskan, dan entah kenapa aku, menantunya sendiri, yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku mendekat, jemariku menyentuh rambut basahnya, menyelipkannya ke belakang telinga. Kulitnya dingin, tapi aku tahu api di dalam tubuhnya sama panasnya denganku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan tanganku bergerak, menyusuri lehernya, bahunya, hingga ke pinggangnya. Setiap sentuhan itu menghapus sisa-sisa keraguan yang mungkin masih tersisa. "Kenapa kamu diam?" bisikku. Mirna mengangkat wajahnya, matanya berkabut. "Aku takut kalau aku bicara, semuanya pecah." Aku tersenyum tipis, menariknya lebih dekat hingga tubuh kami menempel tanpa celah. "Kalau gitu jangan bicara." Bibir kami bertemu lagi, pelan di awal, tapi semakin panas seiring tangan kami saling menjelajah. Daster tipisnya melorot, memperlihatkan kulit putih bersih yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari balik baju-bajunya. Setiap inci tubuhnya seperti memanggilku, menawarkan surga di balik dosa. Dan aku, tanpa sedikit pun niat menolak. Kami jatuh ke ranjang, berdua dalam gelap yang hanya diterangi kilat di luar jendela. Di antara gemuruh hujan dan dentuman petir, suara napas kami bercampur, membentuk irama yang jauh lebih liar dari hujan itu sendiri. Tangan Mirna mencengkeram punggungku, kukunya meninggalkan jejak samar di kulitku. Nyeri kecil yang justru memanaskan darahku lebih dalam. "Gilang," bisiknya di telingaku, suara itu lirih tapi syarat dengan keinginan yang tak bisa lagi dia pendam.
Aku menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan ciuman di lehernya, di bahunya, di setiap sudut tubuhnya yang selama ini tersembunyi di balik statusnya sebagai ibu mertua. Di malam itu, kami bukan lagi menantu dan mertua. Kami dua manusia yang saling melahap, saling mengisi, saling menghancurkan. Waktu seperti berhenti. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Yang ada hanya kenikmatan terlarang yang menjebak kami semakin dalam, semakin jauh dari batas yang seharusnya. Ketika akhirnya tubuh kami lelah dan terkulai di atas ranjang, napas kami masih memburu, tapi tangan kami tetap saling menggenggam. Di luar, hujan masih turun, menyembunyikan dosa kami di balik tirai malam. Tapi aku tahu, hujan akan reda dan pagi akan kembali. Dan saat itu tiba, aku harus kembali memakai topeng menantu yang sempurna, sementara Mirna kembali menjadi ibu mertua yang anggun dan tak tersentuh. Tapi malam seperti ini adalah milik kami, dan aku tahu ini bukan yang terakhir, karena aku tidak bisa berhenti, dan aku yakin Mirna pun tidak ingin aku berhenti.